друг за другом идем. Четко сейчас идем за мной, нога в ногу. Я тебе подскажу, когда будут воги. Идем. Идем, пробегай! Во! Сюда! Сюда, быстрее! Что, не чешь? Походу. Надо быстрее заходить. Жгут надо. Пришел на контракт, меня вообще позвал знакомый в это подразделение. Пришел на контракт, подписал. 6-й год, с 21-го года. Проходили посадку аккуратно, чтобы нас меньше видели. Останавливались, пережидали. Уже когда подходили к танковому рву, который находился посередине поля, вырыта, получится, большая яма, 3 метра, может, в глубину. Пробежали резко за вражеской FPV. Возможно было пройти, более-менее было тихо. Пробежали. В этот момент, когда начали подбегать уже к середине дороги по полю, к середине, в общем, ближе к рву, заметил, что поднимался вражеский FPV. Резкий звук, и он был очень низко. Я так близко с ним никогда не сталкивался в основном. И я понимал, что любое мое промедление – это моя жизнь. Поэтому это, скорее всего, и машинальная реакция организма, инстинкт самосохранения, что я отскочил в бок. Мы все уже зашли тогда в зеленку, находились уже я, мой товарищ и 5 гражданских. Я остались живы, все спрятались в зеленке и ждали, когда будет тихо, что выйти дальше. Sebagian besar dana IPO akan dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui anak usaha serta mendukung ekspansi lini gummy candy dan produk jelly. Pemirsa, PT Niramas Utama Tbk atau Jelly menargetkan pertumbuhan pendapatan sekitar 26% pada 2026 setelah mengantongi dana segar dari penawaran umum perdana saham atau IPO. Dana tersebut akan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperkuat modal kerja, dan mendorong ekspansi bisnis gummy candy serta produk jelly guna menjawab permintaan pasar domestik dan ekspor. Sebagian besar dana IPO akan dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui anak usaha serta mendukung ekspansi lini gummy candy dan produk jelly. Penambahan kapasitas tersebut diharapkan memenuhi permintaan yang terus meningkat dari pasar domestik maupun ekspor. Langkah ini menjadi fondasi bagi pertumbuhan bisnis perseroan pasca melantai di bursa. Ekspansi produksi juga memperkuat posisi jelly di industri makanan olahan. Perseroan juga mengalokasikan dana untuk pembelian mesin baru, peningkatan fasilitas gudang, dan efisiensi logistik agar proses produksi menjadi lebih optimal. Investasi tersebut diharapkan meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya operasional dalam jangka panjang. Modernisasi fasilitas menjadi langkah penting untuk menjaga daya saing perseroan. Efisiensi operasional juga akan mendukung peningkatan margin laba. Manajemen menargetkan pendapatan tumbuh sekitar 26% pada 2026, didorong oleh penambahan kapasitas produksi dan peluncuran SKU baru. Selain meningkatkan penjualan, perseroan juga berupaya memperbaiki kualitas produk dan memperluas jangkauan pasar. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan laba bersih secara berkelanjutan. Pasar makanan ringan dan produk jelly masih memiliki prospek pertumbuhan yang menarik. Selain mendanai ekspansi, dana IPO juga digunakan untuk memperkuat modal kerja dan memperbaiki struktur keuangan perseroan.
Fondasi keuangan yang lebih kuat memberikan fleksibilitas bagi Jelly untuk menangkap peluang pertumbuhan di masa mendatang. Strategi tersebut diharapkan meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. IPO menjadi titik awal bagi Jelly untuk mempercepat pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah memastikan pemerintah tengah menggodok aturan yang mengatur status pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Langkah ini untuk mempermudah ojol mengakses sejumlah insentif seperti UMKM. Usai melakukan diskusi dengan perwakilan puluhan asosiasi ojek online, Menteri UMKM Maman Abdurrahman memastikan pihaknya tengah menyiapkan peraturan presiden untuk mengatur status pengemudi ojek online sebagai pelaku UMKM. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat perlindungan sekaligus memperluas akses pemberdayaan bagi para mitra pengemudi. Adapun saat ini aturan tengah disiapkan bersama sejumlah kementerian terkait dan ditargetkan rampung secepatnya sehingga status pelaku usaha bagi pengemudi ojol segera memiliki dasar hukum sehingga para mitra ojol mendapatkan manfaat dari UMKM seperti penggunaan fasilitas kredit usaha rakyat atau KUR. Mereka menganggap dengan status usaha ini ya mereka bisa punya beberapa usaha-usaha lain karena mereka tidak hanya satu-satunya ojol gitu loh. Bahwa mungkin ada yang ojol tapi dengan nanti didorong statusnya menjadi pengusaha, mereka punya kesempatan untuk usaha-usaha yang lainnya. Artinya sebagian besar mayoritas mendorong setuju untuk ke arah usaha mikro itu. Dan tentunya ini menjadi dasar kita juga untuk betul-betul memperjuangkan. Maman menambahkan nantinya mekanisme pendataan pengemudi sebagai pelaku usaha akan dirancang sesederhana mungkin agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Subholding BUMN Perkebunan, PT Perkebunan Nusantara, Palmco resmi menetapkan pembagian dividen jumbo sebesar 40% dari total laba bersih tahun buku 2025. Alokasi dividen senilai 2,83 triliun rupiah berhasil direalisasikan berkat lonjakan laba bersih perseroan yang meroket 90,3% menjadi 7,08 triliun rupiah. Subholding BUMN Perkebunan PT Perkebunan Nusantara 4 Palmco resmi menetapkan pembagian dividen jumbo sebesar 40% dari total laba bersih tahun buku 2025. Keputusan pembagian dividen bernilai fantastis ini resmi disahkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUP ST yang berlangsung di kantor BP BUMN Jakarta. Direktur Utama PT PN 4 Palmco Jatmiko Kasantosa mengungkapkan bahwa alokasi dividen ini menjadi bentuk kontribusi nyata perusahaan kepada kas negara. Total dividen tahun buku 2025 ini mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 88,7% jika dibandingkan dengan setoran tahun sebelumnya. Lonjakan tebal pada laba bersih perseroan ditopang kuat oleh perbaikan menyeluruh pada indikator keuangan serta efisiensi operasional di sepanjang tahun lalu. Perusahaan mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebelum bunga pajak, depresiasi, dan amortisasi atau EBITDA sebesar 46% menjadi 13,27 triliun rupiah. Selain itu, performa positif ini juga didorong oleh peningkatan volume penjualan CPO sebesar 7,7% hingga mencapai 2,74 juta ton. Jatmiko menjelaskan bahwa kenaikan laba bersih tidak semata-mata didorong oleh harga jual rata-rata CPO yang naik 10,4% di pasar internasional. Manajemen saat ini tengah fokus melakukan evaluasi mendalam pada aspek operasional lapangan serta penguatan manajemen risiko secara terukur. Langkah mitigasi risiko tersebut diambil guna memenuhi arahan pemegang saham demi mengejar target pertumbuhan bisnis yang jauh lebih tinggi dan optimal di masa depan. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk atau PGEO memulai pengeboran sumur eksplorasi pertama untuk proyek PLTP Lumut Balai Unit 3 sebagai bagian dari strategi meningkatkan kapasitas pembangkit energi bersih nasional. Langkah ini menegaskan komitmen perseroan dalam mempercepat ekspansi panas bumi sekaligus mendukung ketahanan energi dan transisi menuju ekonomi rendah karbon. PGEO melakukan tajak sumur pertama di lokasi LMB 193 dengan target kedalaman sekitar 2.500 meter sebagai tahap awal pengembangan PLTP Lumut Balai Unit 3.
Pengeboran ini menjadi langkah penting untuk memastikan ketersediaan sumber daya panas bumi sebelum memasuki tahap pengembangan pembangkit. Proyek tersebut ditargetkan menambah pasokan listrik bersih bagi sistem kelistrikan nasional. Perseroan menjalankan seluruh proses sesuai standar HSSE yang ketat. PLTP Lumut Bala Unit 3 ditargetkan menambah kapasitas sebesar 55 MW dan beroperasi pada 2030. Penambahan kapasitas ini akan memperkuat pasokan energi bersih sekaligus mendukung target bauran energi terbarukan nasional. Ekspansi pembangkit menjadi motor pertumbuhan pendapatan jangka panjang bagi PGEO. Proyek ini juga meningkatkan nilai aset dan portofolio perseroan. Selain Lumut Bala Unit 3, PGEO juga mengembangkan sejumlah proyek panas bumi lain termasuk Lumut Bala Unit 4, Hulu Lais, dan Lahendong. Beragam proyek tersebut menjadi bagian dari roadmap perseroan untuk meningkatkan kapasitas panas bumi hingga 3 gigawatt. Diversifikasi proyek memperkuat prospek pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Investasi berkelanjutan menjadi kunci mempertahankan posisi PGEO di industri panas bumi. Meningkatnya kebutuhan energi rendah karbon memberikan peluang besar bagi PGEO untuk meningkatkan penjualan listrik dan mengembangkan portofolio bisnis. Panas bumi menjadi salah satu sumber energi terbarukan yang mampu menyediakan pasokan listrik secara stabil sepanjang waktu. Pertumbuhan permintaan energi hijau diperkirakan akan meningkatkan nilai bisnis perseroan. Strategi ekspansi tersebut memperkuat posisi PGEO sebagai salah satu pemimpin industri panas bumi dunia. Berbagai sumber IDX Channel.